Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang aku cintai, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita dalam keadaan sehat walafiat. Mari saat ini kita lanjutkan pelajaran tematik kelas 3, tema 1, subtema 3, pembelajaran yang keempat. Kita baca bersama-sama ya, biar kalian bisa lancar dalam membaca dan mudah memahami satu bacaan. Ayo mengamati. Kamu sudah mempelajari pertumbuhan hewan. Kamu juga sudah mempelajari perkembangbiakan hewan. Hewan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Setiap tahapan perkembangbiakan hewan juga berbeda-beda. Amati gambar di bawah ini. Ada gambar telur ayam, anak ayam, dan induk ayam. Ada juga gambar kupu-kupu. Anak ayam, telur ayam, ayam dewasa, kupu-kupu, kepompong, daun tangkai dan daun pohon. Kita perhatikan kupu-kupu berada di daun, dia bertelur. Telur kemudian tumbuh berkembang menjadi ulat. Ulat kemudian menjadi kepompong, dan kepompong kemudian menjadi kupu-kupu dewasa. Gambar di atas menunjukkan daur hidup kupu-kupu. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Ulat memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Setelah itu, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Semua makhluk hidup memiliki daur hidup. Betapa sempurnanya ciptaan Tuhan. Ceritakan setiap tahapan daur hidup kupu-kupu menggunakan kalimatmu sendiri. Di sini tahapan pertama. Tahap pertama telur. Di sini ada kecil-kecil telur, enggak kelihatan ya. Seperti di sini tadi. Satu contoh cara mengerjakan. Tahap pertama telur, kupu-kupu dewasa hinggap di daun dan bertelur. Telurnya menempel di daun hingga menetas. Tentu itu kalian kerjakan sendiri-sendiri ya. Ini hanya contoh saja. Kemudian tahap kedua berupa ulat. Ya, perhatikan di daun setelah telur menetas, tumbuh dan berkembang menjadi ulat. Ulat makan daun hingga besar. Ya, ulat ini dari tadi kecil menjadi besar, tambah besar, dan dia akan memasuki tahap ketiga, yaitu kepompong. Ulat dewasa kemudian berubah membentuk kepompong dan tumbuh di dalamnya. Ya. Setelah itu, maka memasuki tahap keempat, yaitu kupu-kupu. Perhatikan, setelah tumbuh di dalam kepompong, kepompong terbuka
dan keluarlah kupu-kupu yang indah sayapnya berwarna-warni. Ya, ini yang mengerjakan adalah kalian ya. Kalian tulis dengan rapi. Ayo berlatih. Tuliskan 2 pertanyaan berdasarkan gambar kupu-kupu di samping. Saya berikan contoh pertanyaannya, tetapi kalian bisa menuliskan dengan pertanyaan yang lain. 1 misalnya, apa makanan kupu-kupu? 2 misalnya soalnya, berapa jumlah sayap kupu-kupu? Nah, ini hanya sekedar contoh soal. Kalian bisa membuat soal yang lain. Ada banyak jenis kupu-kupu yang dapat kita temui di sekitar kita. Ukuran kupu-kupu ada yang besar, ada dan ada yang kecil dengan bermacam-macam warna dan motif. Mari mencoba menirukan gerak sesuai tahapan daur hidup kupu-kupu. Ayo mencoba. Lakukan pemanasan terlebih dahulu. Ya, cara melakukan pemanasan ya digerak-gerakkan dulu tangannya, kakinya, punggungnya ya, biar nanti lebih lentur dan tidak terjadi kram. Ikuti gerakan sesuai gambar. Ya, coba kalian lakukan ya, mungkin di atas karpet ya, atau di kasur nggak apa-apa. Posisi tidur telentang sambil mendekap kaki dan badan. Ini adalah gerak telur. Kalian lihat hampir sama dengan telur ya, kalau beri batas di luar ini. Kemudian gerak kedua, posisi badan merangkak. Ini merupakan gerak ulat. Ya, kalian merangkak. Coba. Selanjutnya, posisi berdiri, tangan mengepal dan disimpan di atas kepala. Salah satu kaki diangkat menyerupai gerak menggantung pada pohon. Ini merupakan gerak kepompong dan diam saja ya. Ya, diam saja dalam waktu berapa detik. Ini gerak kepompong yang biasanya nempel di atas, ini nempel dengan dahan atau dengan daun pada pohon ya. Pinter semua. Kemudian selanjutnya posisi badan berdiri dan tangan terbuka. Kemudian bergerak seperti gerak kupu-kupu. Berlari sambil melompat-lompat. Ya, dengan suasana yang girang sambil senyum, kalian sambil melompat-lompat, gerakkan tangan dalam posisi direntangkan terbuka, naik turun ya. Seakan-akan kalian menjadi kupu-kupu yang sedang terbang. Ya, seperti ini ya. Jawablah pertanyaan berikut ini sesuai dengan pengalamanmu saat menirukan gerak daur hidup kupu-kupu. 1. Manakah gerakan yang paling senang kamu lakukan? Tentu jawabannya akan berbeda-beda ya. Ini satu contoh ya. Gerakan kupu-kupu terbang misalnya yang disukai. Tapi mungkin yang lainnya suka pada gerakan telur atau gerakan kepompong dengan diam seakan menggantung pada satu tempat ya, seperti tadi. Boleh jawabannya di sini misalnya gerakan kepompong dan sebagainya. Ya, bebas sesuai dengan hati nurani kalian sendiri. Yang kedua, manakah
gerakan yang paling mudah kamu tirukan? Ya, yang mudah berbeda-beda tentu. Ini Pak Guru menuliskan gerakan ulat, ya, merangkak-rangkak. Tapi bisa saja di antara kalian menjawab posisi masih menjadi telur atau lebih suka, lebih mudah ketika sambil melompat-lompat seperti gerakan kupu-kupu. Ya, bebas kalian mengisikan, tapi diisikan ya tulisannya yang rapi. Ketiga, manakah gerak yang paling sulit kamu tirukan? Ya, mana yang paling sulit? Kebetulan ini Pak Guru menjawab gerakan kepompong. Kalian mungkin menjawab yang lain, tapi gerakan kepompong memang agak sulit karena perlu keseimbangan. Kan satu kaki diangkat, ya kan? Ya, boleh silahkan. Selanjutnya, amati gerakan yang dilakukan temanmu. Ya, karena kalian tidak di sekolah, kalian bisa praktek bersama ayah, ibu, kakak, adik, atau saudara di rumah. Ketika ada yang mempraktekkan, kalian mengamatinya. Tuliskan saran yang baik untuk perbaikan temanmu sebagai bentuk menghargai teman. Ya, ketika orang lain melakukan sesuatu, kita memberikan saran, boleh ya, kita memberikan satu sanjungan, boleh. Satu contoh di sini bagaimana kita memberikan saran. Misalnya, saran pertama, gerakan telurnya kurang bulat ya, karena mungkin kaki masih agak lurus atau lurus ya. Seharusnya ditekuk rapat dan dipegang oleh tangan. Ya, misalnya ini satu saran. Ya, misalnya saran kedua, gerakan lari sambil melompat terlalu cepat. Ya, mestinya kupu-kupu pelan-pelan ya. Kemudian dengan gerakan yang gemulai ya. Ini larinya cepat sekali. Itu bukan kupu-kupu kalau terlalu cepat misalnya. Ini sebagai satu saran. Saran misalnya yang lainnya, sebaiknya dilakukan sambil senyum gembira. Ya, ini meskipun pelajaran tapi kita lakukan dengan gembira karena kita lakukan sambil bermain ya. Yang penting kalian memahami di materi ini adalah materi tentang daur hidup. Tentang daur hidup, kebetulan yang disebutkan di sini adalah kupu-kupu. Ayo berlatih. Ini juga yang ngisi kalian ya. Ini hanya sebagai contoh, nanti di pembelajaran lain tetap kalian yang harus ngisi. Cobalah sampaikan saran yang sudah kamu tulis. Bagaimana tanggapan temanmu? Oh, tanggapannya temanku senang dan berterima kasih atas saranku. Ya. Apakah dia mau menerima saranmu? Ya, dia mau menerima saran yang aku berikan. Apa yang harus dilakukan agar saranmu dapat diterima baik oleh temanmu? Ya, apa biasanya? Tentu saran-saran yang tidak menyinggung atau merendahkan. Maka kita sebaiknya memberi saran dengan jelas, dengan ikhlas, dan tidak cenderung menyalahkan ya. Perbaikan tidak harus menyalahkan ya. Apapun yang dilakukan adalah benar, tapi mungkin hanya kurang pas dalam melakukannya atau kurang tepat. Maka kita tidak boleh menyalahkan. Kita hanya menyarankan agar apa yang dilakukan lebih baik. Ya, kita lanjutkan. Tugas selanjutnya, ceritakan pengalamanmu saat memberi saran. Memberi saran dengan baik terhadap teman juga termasuk sikap menghargai teman. Kita harus memberi saran
yang baik jika melihat teman kita melakukan hal yang keliru. Ini kita lakukan sebagai tanda kita menyayangi teman. Menyayangi teman termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, demikian selanjutnya kegiatan bersama orang tua. Orang tua menjelaskan cara memberi saran yang baik kepada orang lain. Ayah ibu kalian lebih tahu tentang itu, ya. Kalian mohon penjelasan bagaimana kalau kalian akan memberi saran kepada orang lain, baik kepada teman atau bahkan kepada orang yang lebih tua dari kalian. Ya, kalian bisa lakukan dengan sebaik-baiknya sehingga tidak menjadikan sesuatu yang kurang menyenangkan, tidak menyinggung, tidak merendahkan, ya, tetapi yang mendapatkan menerima saran itu akan menerima dengan baik dan mengubah baik perilaku atau apapun yang dia lakukan dan itu kurang tepat. Demikian pelajaran pada kali ini. Kalian pelajari dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kalian menjadi anak yang pintar, soleh, solehah, berbakti pada orang tua, berguna bagi nusa dan bangsa. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum ila liqa ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.